ketika tanggal 29 November 2017 saya diminta atau dipercaya untuk memimpin TVRI, ya sebuah institusi yang bertahun-tahun ya berada di nomor 15 dari 15 televisi yang ada, terkapar dan tidak lagi ditonton orang, ya, dan saya diminta untuk merubah TVRI agar kembali ditonton orang. Saya pun harus belajar. Dan kepada siapa saya belajar? Saya ingat ada seorang kolega saya, sama-sama akuntan, yang dianggap sebagai orang yang berhasil merubah sebuah BUMN yang konon juga bertahun-tahun sebelumnya diusahakan untuk berubah tapi tidak berubah-berubah, yaitu PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Dan beliau begitu menjadi dirut PT KAI itu langsung bisa merubah PT KAI. Saya ingat betul dulu tidak gampang untuk membuat supaya orang tidak lagi duduk di atas gerbong, ya, diupayakan berulang-ulang, berkali-kali, berbagai upaya untuk supaya orang tidak duduk di atas gerbong. Pernah dipasangin paku, mereka tetap duduk, mereka dipasangin setrum, banyak orang Indonesia yang tidak takut dengan setrum, ya, dan juga selalu KAI mengalami kesulitan pada saat menjelang mudik, di mana stasiun itu penuh, ya, dan orang berebut, berhimpit-himpit masuk ke dalam kereta, ya. Gambar di mana anak kecil dimasukkan melalui jendela dan kemudian orang tua tidak masuk sehingga terpisah, itu adalah bukan satu gambar yang asing untuk kita temui. Hingga datang Ignatius Yonan merubah semuanya dan membuat PT KAI seperti itu. Seminggu setelah saya jadi dirut, saya minta waktu bertemu dengan Pak Yonan, dan kebetulan beliau sedang melakukan sharing session kepada beberapa pejabat di lingkungan Kementerian SDM yang waktu itu beliau pimpin. Saya pun datang dan beliau cuma menitipkan satu kalimat aja, bahwa begini kata beliau, leader has to be seen. Pemimpin itu harus terlihat. Apa itu? Ternyata beliau itu adalah memimpin perubahan KAI itu dengan cara dia terlihat. Dia keluar dari ruangan, dia mendatangin karyawan, ya, dia ajak ngobrol, dia memberikan perintah langsung, dia turun langsung. Dan saya pun itu dia rupanya. Dan itu yang saya lakukan juga pada saat saya memimpin TVRI. Saya turun langsung, saya ajak direksi semua turun langsung, berdialog dengan karyawan, memberikan arahan langsung sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang kami dulu dapatkan pada saat di luar. Dan saya beruntung direksi semua begitu. Ya, kami melakukan pengecekan, kami melakukan arahan langsung, saya memanggil presenter, saya ajarin langsung bagaimana untuk menjadi presenter terbaik, ya, presenter-presenter yang tidak boleh salah, presenter-presenter dengan cara berpakaian yang betul gitu. Saya ngecek sampai ke toilet-toilet, bahwa toilet itu harus bersih, harus wangi, nggak ada cerita gitu. Toilet itu kotor, karena untuk orang Jepang misalnya, toilet yang kotor itu gambaran sebuah manajemen yang juga berantakan. Itu yang saya lakukan. Saya memberikan komando langsung, saya ngobrol mereka, saya ajarin mereka bagaimana cara membuat rundown, cara membuat judul acara, bagaimana cara memilih artis, memilih lagu agar acara itu ditonton orang gitu. Bagaimana juga masalah slotting, dan semua direksi melakukan hal yang sama. Itu yang juga sangat membanggakan. Dan hasilnya luar biasa, ya, pelan-pelan TVRI yang didominasi oleh orang-orang senior, karena 72% karyawan TVRI itu adalah pegawai negeri, ya hanya 28% milenialnya, dan 72%-nya itu bukan pegawai negeri saja, maksud saya usianya di atas 40 tahun, milenialnya 28%, tapi saya terus melakukan pendekatan yang tua, saya ajak ngobrol, anak muda saya motivasi, ayo, saya bilang kita harus bergerak. Kita harus bergerak. Satu pesan saya waktu itu, ya, jika kita ingin menyusul, ya, stasiun TV di depan kita, itu kita harus berlari. Kita harus bekerja lebih keras. Kita bekerja harus lebih berat. Kita bekerja harus lebih cerdik, lebih kreatif dari stasiun-stasiun lain yang ingin kita susul. Dan itu saya pimpin langsung. Direksi turun tangan langsung. Kita juga menunjuk beberapa agent of change yang sudah kita latih, kita training, kita brief juga untuk memimpin perubahan-perubahan. Ya, beberapa kepala stasiun di daerah pun kita berikan semangat yang sama. Ya, dan akhirnya alhamdulillah TVRI makin lama makin baik. Ya, jadi kesimpulan saya,
Ternyata TVRI itu bisa diajak berubah. Ya, TVRI bisa diajak berubah. Dan hasilnya sudah terlihat. Ya, yang saya dapatkan dari Pak Yonan itu, sekali lagi leader has to be seen, bahwa pemimpin dalam era sekarang adalah tidak lagi pemimpin yang hanya di belakang meja, hanya bicara saja. Ya, kita harus memberikan contoh, harus memimpin langsung. Dalam memimpin TVRI, saya juga terkenang dengan yang menjadi legenda gitu di TVRI dulu, bagaimana Pak Isadi gitu, dirut TVRI terbaik. Ya, saya pikir yang pernah ada memimpin perubahan juga. Diceritakan bahwa dulu Pak Isadi itu malam-malam kadang-kadang dia ke ruang editing, bawa nasi goreng, dia makan sama-sama gitu ya. Dia ngobrol, mendengarkan masukan dari orang-orang yang dia pimpin atau bawahan-bawahannya. Dan itu juga yang kami terapkan pada saat memimpin TVRI. Jadi ini adalah sebuah sharing leadership, bahwa kalau kita ingin sukses menggerakkan sebuah perubahan, bahwa pemimpin, the top leader harus memimpin langsung, harus terlihat, tidak boleh hanya memberikan komando, tidak boleh hanya berada di belakang meja. Dan Anda bisa mencoba tips untuk memimpin perubahan ini di organisasi-organisasi sebesar apapun, sekecil apapun yang sekarang sedang Anda pimpin, termasuk barangkali bagaimana memimpin keluarga. Kalau Anda ingin didengarkan, ya perintah Anda, permintaan Anda, maka Anda harus memberikan contoh. Tidak diperlukan lagi seorang pemimpin yang tidak walk the talk. Tidak walk the talk itu artinya tidak sama ya antara perkataan dengan perbuatan. Seorang pemimpin yang baik, yang mampu menggerakkan adalah pemimpin yang walk the talk. Antara perkataannya sama dengan yang dilakukannya. Selamat mencoba dan sukses!